Breaking News Kompas TV ke ruangan Anda, Saudara. Dan saat ini Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Sejak sore kemarin erupsi berlangsung sebanyak 14 kali. Aktivitas Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki masih tinggi dan kemarin terjadi sebanyak 14 kali. Dan visual yang Anda saksikan adalah visual terkini dari wilayah yang cukup dekat dari Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki yang erupsi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dapat Anda saksikan, Saudara, puncak Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki ini sudah penuh dengan asap tebal, dengan awan panas, yang tentu saja ini sangat membahayakan untuk warga sekitar, bahwa kemarin sudah terbit dari BNPB, ada jarak aman untuk warga berada dari lereng Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki sejauh 7 km. Namun kembali diperluas jangkauan amannya menjadi 10 km dan visual yang Anda saksikan ini sepertinya cukup dekat dari lereng gunung. Dan visual yang Anda saksikan ini merupakan visual dari sekitar lebih dari 10 km. Dan tampak asap membumbung tinggi ke angkasa. Ini menandakan bahwa aktivitas Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki ini memang sangat tinggi akhir-akhir ini, dan kemarin ada 14 kali erupsi. Kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV di Flores Timur, ada Citos Natun di sana. Citos, kondisi paling akhir di sana bagaimana, Citos? Baik, selamat siang Radi dan juga saudara. Saat ini saya berada di Desa Pululera, tepatnya sekitar 7 km dari puncak kawah gunung api Ile Lewotobi Laki-Laki. Memang sejak kemarin sampai pagi tadi terjadi begitu banyak erupsi yang terjadi, dan laporan terakhir yang kami terima pukul 12 waktu Indonesia, pukul 11 maksud kami, waktu Indonesia Tengah, erupsi yang terjadi menghasilkan kolom abu setinggi 8 km, dan juga sudah terjadi adanya guguran awan panas sejauh 3 km yang mengarah ke arah utara dan timur laut, di mana utara dan timur laut ini terdapat pemukiman warga, yakni di Desa Dulipali. Selain itu juga awan panas guguran mulai terlihat dari tempat saya melaporkan ini mengarah ke arah barat-barat laut, di mana terdapat beberapa desa di sana, dan bersyukur pihak pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mengevakuasi seluruh warga yang berada dalam radius 7 km ke tempat-tempat pengungsian. Dan Radi dan juga saudara, dapat saya laporkan memang situasi tadi cukup genting. Kami memantau erupsi gunung dari pos pengamat Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki. Di saat kami memantau itu memang sempat terjadi ketegangan, karena memang hari ini merupakan erupsi terbesar yang pernah terjadi sejak Januari kemarin. Dan kami juga diminta oleh petugas PVMBG untuk segera menyiapkan barang-barang kami dan segera meninggalkan pos pengamat gunung api dan menjauh ke arah utara, tepatnya di Desa Pululera tempat saya melaporkan ini. Dan sampai saat ini pemerintah Desa Pululera sendiri telah memberi himbauan kepada seluruh warga desanya maupun seluruh warga yang mengungsi di tempat ini untuk segera bergeser ke tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa, yakni 3 km dari pusat desa. Di sana memang sudah disiapkan oleh pemerintah desa shelter-shelter ataupun tempat-tempat yang bisa dipakai oleh warga untuk berlindung dari erupsi Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki. Tadi. Ya, Citos, tim liputan Kompas TV di lapangan termasuk Anda juga kan mengirimkan visual terkini begitu yang disajikan saat ini. Ini jaraknya visual ini di saat diambil di jarak berapa, Citos? Jarak amankah ini? Ya, memang visual yang saya kirimkan tadi itu merupakan visual dari pos pengamat Gunung Ile Lewotobi Laki-Laki. Oke. Jaraknya kurang lebih 7 km dari Baik. puncak gunung, dan memang itu masuk dalam radius zona aman.
Ya, kemarin kan ada 14 kali aktivitas erupsi juga yang terjadi di Gunung Leutobi Laki-Laki. Nah, kalau hari ini sejak pagi hari tadi sudah berapa kali ada aktivitas erupsi dan apakah ada gempa vulkanik sebelum erupsi? Ya, benar Radi, memang pantauan kami hari ini terjadi erupsi sejak pukul 6:25 waktu Indonesia Tengah hingga sampai saat saya melaporkan di Desa Pululera ini masih juga terjadi erupsi dan kami belum memantau beberapa kali erupsi, namun kalau dilihat secara visual lewat kasat mata bahwa erupsi masih terus terjadi dan lontaran-lontaran abu vulkanik dan juga lontaran-lontaran material itu terlihat begitu jelas membumbung tinggi ke angkasa. Dan ya, tadi sempat beberapa warga juga mulai mengungsikan diri ke arah ke tempat yang lebih aman, dan sampai saat ini memang di belakang saya ini gunung sudah tidak terlihat lagi bentuknya karena memang sudah ditutupi oleh abu vulkanik yang mulai menyebar sejak tadi sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Dan sampai saat ini memang warga juga tengah bersiap-siap, sudah mulai keluar dari rumah untuk mengikuti himbauan dari kepala desa untuk segera mengungsikan diri ke tempat yang lebih aman. Tadi. Ya, jadi dipastikan kurang dari 7 km sudah tidak ada warga lagi yang berada di sekitaran kawasan Gunung Leutobi Laki-Laki yang saat ini sedang erupsi ya, Citos? Benar, Radi. Memang sejak hari pertama erupsi pada tanggal 4 dini hari itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama tim Basarnas telah mengevakuasi seluruh warga yang berada di 7 desa khususnya yang berada di bawah lereng Gunung Leutobi Laki-Laki, dan mereka telah menempati di posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kami juga tadi pagi sempat memantau di beberapa titik yang ada di lokasi kejadian pada hari Senin kemarin, dan memang sudah tidak ada warga di sana, tidak ada aktivitas apapun di sana. Tadi. Oke, Citos, sementara ini saya sudahi dulu laporan langsung Anda dan tetap berhati-hati, teman-teman tim liputan Kompas TV semua di sana juga harap berhati-hati, tetap berada di jarak aman. Kami akan perbaharui lagi nanti, Citos. Terima kasih. Laporan langsung Citos Natun dari Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang kita akan ke Kepala PVMBG yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Ada Pak Hadi Wijaya Suharyanto. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang. Ya, Pak Hadi, apa yang harus diwaspadai? Ini sekarang tadi laporan rekan kami jurnalis Kompas TV di lapangan. Sejak pukul 6:25 pagi hari tadi sudah ada beberapa kali aktivitas erupsi Gunung Leutobi Laki-Laki. Apa yang harus diwaspadai warga sejauh ini, Pak? Ya, mungkin saya jelaskan dulu bahwa hari ini terjadi erupsi terbesar pasca erupsi yang tanggal 3 November tengah malam. Nah, saya mewakili Kepala Badan Geologi Kementerian SDM perlu menjelaskan bahwa per hari ini kita mengalami erupsi terbesar pukul 10.48 WITA, yaitu pertama erupsi dengan abu vulkanik setinggi 5.000 meter atau 5 kilo. Yang kedua, bersamaan dengan tersebut terjadi awan panas guguran atau APG dengan jauh 3 km arah utara timur laut. Oke. Padahal tadi pagi ada erupsi abu vulkanik sejauh 2.000 dan 2.500 meter. Kemudian tadi malam ada lelehan awan pijar sejauh 2.000 dan 2.500 meter. Oke, jadi yang harus dicatat ini adalah erupsi terbesar sejak 3 November kemarin ya Pak ya? Dan betul, kolom betul. abu vulkanik tingginya setinggi 5 km, lalu awan panas gugurannya 3 km. Artinya jika memang otoritas di sana menetapkan 7 km jarak aman, ini artinya sudah aman untuk semua warga ya Pak ya? Dari kolom abu vulkanik, lalu awan panas guguran dan sebagainya. Ya, masih pada radius aman yang 7 km, namun kami himbau tadi sudah laporkan ke Kepala BNPB, jangan sampai ada masyarakat yang mencoba untuk kembali melihat kampung halamannya, rumahnya tidak boleh. Jadi betul-betul semakin disiplin, radius 7 km itu harus dipatuhi oleh semua. Oke. Harus dipatuhi oleh semua. Dan
Yang harus diwaspadai juga tadi ada awan panas guguran, mungkin juga nanti jika turun hujan akan terjadi banjir lahar hujan. Apakah ini juga memungkinkan untuk terjadi kalau melihat dari kondisi cuaca saat ini, Pak Hadi? Iya, sejak dari tanggal 4 November tengah malam itu yang di erupsi pertama, itu kan kita mengalami erupsi abu vulkanik yang terus menerus. Bahkan 2 hari terakhir kan 1.000, 2.000, 2.500 meter. Artinya bahwa akumulasi abu vulkanik itu makin membesar, itu akan menjadi material yang berbahaya saat turun hujan. Makanya kami sudah membuat peta KRB yang ada arah-arah untuk bahaya material dari lahar dingin. Oke, ini yang harus dicatat juga oleh warga, artinya harus dipatuhi ya Pak ya, 7 km tadi yang sudah ditetapkan jarak aman, jangan sampai ada warga juga. Ada laporan kepada PVMBG Pak bahwa daerah-daerah mana, ada berapa daerah atau berapa kecamatan, berapa wilayah atau desa yang kira-kira harus benar-benar mewaspadai aktivitas Gunung Ilelewotobili Laki-Laki hari ini? Iya, kami memang sudah menyampaikan ke Kepala BPBD Provinsi bahwa Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika itu perlu kehati-hatian karena arah angin berubah-ubah dari timur laut kemudian menuju ke barat laut dan barat daya. Jadi artinya relatif lebih luas. Jadi saya kira ini menjadi perhatian semua. Dan saat ini informasi dari BNPB kan pengungsi yang terkumpul pun sudah semakin banyak sampai mencapai 5.800 pengungsi. Oke, 5.000 pengungsi yang sudah diungsikan begitu ya dari sekitaran Gunung Ilelewotobili Laki-Laki. Lalu Pak, imbauan ke depan untuk warga sehingga mereka bisa benar-benar aman, jangan sampai dulu kembali ke tempat asal mereka sampai Gunung Ilelewotobili Laki-Laki ini bisa lebih tenang lagi, tidak ada erupsi yang membahayakan. Sampai kapan kira-kira? Memang ini sulit diprediksi, teman. Hanya saya ingin menanyakan gambaran saja kira-kira apakah ini masih berlangsung lama atau bagaimana Pak? Baik. Tim ahli kami dari Badan Geologi Kementerian SDM itu kan bekerja keras dari berbagai lintas ilmu, baik dari ahli geologi, ahli geofisika, geokimia, ahli geodesi untuk memantau itu semua. Jadi keputusan kami untuk menurunkan level dari level 4 awas ke level 3 siaga, kami perlu waktu untuk menganalisis lebih jauh. Kalau Januari tahun yang lalu, Januari awal tahun ini, itu kan perlu waktu 1 bulan dari Januari ke Februari. Nah, kejadian hari ini kami memprediksi bisa lebih lama lagi karena jenis erupsinya berbeda-beda terus dari lontaran batu pijar kemudian menjadi abu vulkanik, kemudian aliran lava panas dan terakhir hari ini kan juga ada guguran awan panas kan. Nah, itu yang sangat beragam dengan karakteristik yang baru ini. Baik. Pak Hadi, artinya saat ini tadi Anda mengatakan kejadian erupsi atau peristiwa erupsi ini akan berlangsung lebih lama dari yang kemarin sehingga warga juga dalam 2 hari atau 3 hari ke depan diharapkan tidak nekat gitu ya untuk kembali mendekat ke jarak kurang dari 7 km begitu ya Pak Hadi ya? Ya, saya kira semua pihak harus mematuhi safety first ya, keselamatan. Jadi patuhi betul, kami concern dengan radius 7 km. Kalaupun nanti diturunkan menjadi level 3, itu kami perlu waktu, nanti akan disampaikan press conference oleh Kepala Badan Geologi Kementerian SDM. Baik. Sementara ini terima kasih Bapak Hadi Wijaya, Kepala PVMBG yang telah berbagi informasinya terkait erupsi yang terjadi di Gunung Ilelewotobili Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan kami langsung menuju ke jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang saat ini berada juga di Kabupaten Flores Timur yang akan menggali lebih jauh bagaimana juga situasi pengungsian di sana, kondisi warga setempat dan jarak aman yang sudah dipatuhi oleh warga. Renata, saat ini semua warga artinya sudah bisa dikatakan aman dari peristiwa erupsi yang terjadi sejak pagi tadi di Gunung Ilelewotobili Laki-Laki, Renata ya?
Ya, Radit, tadi memang sempat kami tanyakan juga kepada Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, pada saat konferensi pers di Sekretariat Daerah Pemda Flores Timur. Dan bisa dipastikan bahwa memang dalam radius kurang dari 7 km, Saudara, BNPB ini sudah mengupayakan evakuasi untuk masyarakat dan bisa dikonfirmasi bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang ada di radius di bawah 7 km. Sementara untuk masyarakat yang memang di atas 7 km ini, Radi dan juga saudara, kita tahu tentu pasti abu vulkanik masih bisa terpapar kepada mereka. Untuk itu juga yang nanti akan kami tanyakan kepada BNPB bagaimana langkah lanjutannya untuk memastikan agar masyarakat ini bisa segera dimobilisasi ke tempat pengungsian yang lebih aman. Untuk itu, Radi, langsung saja kita tanyakan kepada Kapus Datin Komben BNPB, ada Bapak Abdul Mahari. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Renata. Ya, Pak Abdul, bisa dikonfirmasi lagi kepada Kompas TV bagaimana proses evakuasi masyarakat yang berada di radius kurang dari 7 km di Gunung Lewotobi. Apakah sudah bisa dipastikan masyarakat ini sudah aman, sudah dipindahkan ke tempat pengungsian? Baik, jadi untuk aktivitas masyarakat dalam radius 7 km itu kami Kepala BNPB juga sudah melihat kemarin bahwa tidak ada masyarakat yang masih tinggal dalam artian menetap di 7 km, semua sudah ada di tempat pengungsian, tetapi memang ada beberapa anggota masyarakat yang kemudian beberapa kali kembali ke lokasi rumah mereka untuk melihat dan lain hal. Nah, ini kita per hari ini sudah kita antisipasi dengan melakukan penutupan akses masuk. Ini jalan penghubung antara Larantuka dan Sika. Ini untuk sementara sejak tadi erupsi kembali Lewotobi laki-laki, dan dari sisi besarnya atau tingginya awan vulkanik mungkin ini lebih besar sampai 5.000 meter dan disertai oleh awan panas guguran hingga 3 km. Jadi kita Kepala BNPB tadi sudah memastikan bahwa dilakukan penutupan akses jalan dulu sementara. Dan sekiranya masih ada yang kebetulan masih dalam radius 7 km, segera tadi aparat TNI Polri sudah menyisir dan melakukan evakuasi, tapi ini sangat terbatas. Jadi kita sudah pastikan tidak ada lagi masyarakat di radius 7 km. Titik pengungsian terdekat dengan pusat erupsi itu ada di Konga, dan saat ini di Konga terdampak abu vulkanik, tapi masih bisa dipastikan itu kondisinya aman. Bapak, mungkin penegasan Pak Abdul Mohari, apakah erupsi kali ini itu lebih eksplosif dibanding sebelumnya atau seperti apa sebenarnya yang terjadi di lokasi sekarang? Kalau erupsi yang terjadi pada 4 November itu sifatnya eksplosif ya, lontaran batu pijar dan lontaran material-material vulkanik dalam radius sangat jauh. Tetapi yang terjadi siang ini kita lihat ini berbeda tipenya, lebih vertikal dan mengeluarkan abu vulkanik yang sangat banyak serta disertai awan panas guguran. Nah, ini harus kita waspadai terutama untuk awan panas guguran. Kami juga mendengar kabar bahwa pos pantau pengamatan juga sudah melakukan evakuasi saat ini karena untuk mewaspadai awan panas guguran. Jadi berbeda tipe letusan dari yang 4 November. Baik, berarti imbauan untuk masyarakat yang di atas 7 km pun juga dianjurkan untuk mengevakuasi diri segera, Pak? Iya, ada beberapa tempat mungkin berbeda arah ya, artinya yang di belakang pos pantau itu mungkin bisa menjauh dulu, tidak melewati jalur ke arah tempat pengungsian pertama karena itu akan melewati sisi gunung. Ini yang kita kosongkan untuk sementara dan jalannya kita tutup dulu untuk sementara. Dan untuk masyarakat di tempat pengungsian terdekat di Konga kita sarankan karena juga sudah ada stok masker di situ untuk menggunakan masker untuk mengantisipasi ISPA. Baik, selain mengantisipasi dampak kesehatan dari abu vulkanik, bagaimana kemudian juga dengan potensi banjir lahar dingin mungkin atau seperti apa, Pak? Nah, dengan adanya awan panas guguran, kemudian ketebalan abu vulkanik yang cukup besar di pagi ini, sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa kita berkoordinasi intensif dengan BMKG. Ada 2 opsi sebenarnya, apakah hujannya kita turunkan sekalian dengan catatan masyarakat sudah diungsikan, atau hujannya kita arahkan ke tempat lain supaya tidak turun hujan dulu di sekitar kawah. 2 opsi ini masih kita kaji dan koordinasi dengan BMKG.
Belajar dari situasi pada saat evakuasi pertama kali erupsi eksplosif yang kemarin terjadi pada Minggu dini hari. Petugas yang disiagakan oleh BNPB bekerja sama dengan pihak-pihak lain di lokasi tempat sekarang terjadi erupsi bagaimana, Pak? Untuk saat ini petugas cukup dalam artian kuantitas itu cukup memadai, dan yang terpenting sebenarnya fokus kita tidak mengizinkan ada yang masuk. Jadi kalaupun ada yang dalam tinggal kita keluarkan. Jadi tidak ada yang masuk. Ini yang akan memudahkan kita untuk bisa, kalau sekiranya masih ada, kita tinggal mengeluarkan yang ada di dalam. Tapi yang dari luar tidak kita izinkan untuk masuk ke dalam. Oke, baik Pak. Tadi disebutkan juga ada 3 posko pengungsian yang terdekat Konga. Opsi lain apa? Untuk Konga sejauh ini masih cukup jauh ya, hingga 10 kilo dari titik puncak erupsi. Jadi sejauh ini masih aman, tetapi tidak akan terhindar dari abu vulkanik yang saat ini sangat-sangat tebal. Jadi ini mungkin antisipasinya memang sifatnya proteksi diri seperti masker. Dan tentu saja kita harapkan untuk yang saat ini sedang ada di Konga tidak beraktivitas di luar ruang dulu. Kita punya tenda, kita punya kelas-kelas sekolah yang untuk bisa masyarakat ada di dalam dulu sampai abu vulkanik ini mereda. Fasilitas-fasilitas apa saja Pak yang disediakan di sana? Sudah terjaminkah ketersediaan untuk kebutuhan sehari-hari? Untuk di Konga merupakan tempat titik pengungsian dengan jumlah pengungsi paling banyak, dan saat ini untuk sarana prasarana itu paling lengkap, termasuk juga MCK, ketersediaan air dan seterusnya. Dapur umum juga sangat baik. Jadi kita harapkan seluruh kebutuhan itu terpenuhi di Konga, dan karena ini paling dekat, sekali lagi mungkin untuk sementara waktu saudara-saudara kita di sana untuk di dalam ruang dulu. Baik Pak Abdul, mungkin dalam 4 hari pemantauan ini, lalu kemudian terjadi erupsi lagi, adakah laporan dari petugas mungkin penambahan korban atau update korban sampai saat ini berapa Pak dari BNPB? Karena sudah tidak ada penduduk yang menetap atau tinggal menerus 24 jam di lokasi radius 7 km, ini kita harapkan dengan aktivitas pagi ini, terutama adanya awan panas guguran, itu memang masyarakat yang biasanya masih masuk keluar di daerah 7 km ini bisa evakuasi secepat mungkin. Kita tidak bisa, kami belum dapat laporan apakah ada masyarakat yang ada di radius di bawah 5 kilo misalkan, karena misalkan untuk desa Platanlo itu ada di 4 km, dan kemarin kita masih melihat ada beberapa masyarakat yang masih hilir mudik. Kita harapkan hari ini tidak ada, karena dari tadi pagi sudah erupsi, dari jam 6.26, jam 8.53, kemudian jam 10.23, terakhir 11.15. Jadi dari rangkaian erupsi ini kita harapkan masyarakat sudah awas, karena sudah berkali-kali, sehingga kita harapkan nanti dalam evaluasi sore nanti tidak ada tambahan korban jiwa. Baik, berarti yang bisa kami konfirmasi 9 orang meninggal dunia, 1 orang kritis ya Pak? Ya, yang kritis pun saat ini sudah tidak dalam kondisi kritis, sudah dalam fase pemulihan pasca operasi amputasi kaki. Jadi ini kita harapkan bisa segera pulih. Pak, juga tadi sempat disebutkan di konferensi pers bersama Letjen Suharyanto bahwa memang kondisi di Gunung Lewotobi ini cukup unik ya, yang dimana memang dari selama 22 tahun ini belum ada erupsi kecuali pada tahun ini begitu ya. Nah, dengan begitu apa yang kemudian akan dilakukan oleh BNPB dan pihak terkait begitu untuk kemudian memastikan keamanan masyarakat yang tinggal di area Gunung Lewotobi berkaca dengan erupsi yang kemarin, untuk bagaimana bisa direlokasi begitu Pak? Ya. Yang pasti prinsip utama yang harus kita pahami adalah bencana adalah peristiwa yang berulang, ya. Tetapi periode ulangnya memang bervariasi. Nah, ini terkadang ketika periode ulangnya lewat satu generasi ini terlupakan, sehingga daerah-daerah dulunya yang mungkin terdampak sekarang sudah mulai dihuni kembali. Nah, memang dalam konteks mitigasi bencana tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Kepala BNPB, opsi utama adalah relokasi. Jadi ketika ancamannya tidak bisa dipindah, maka orang terpaparnya dipindah. Sehingga kapanpun kemudian erupsinya terjadi, sudah tidak ada lagi objek terpapar di kawasan terdampak bencana. Ini opsi utama. Dan ini tentu saja akan segera dilakukan. Tadi paralel dengan
penyusunan peta rawan bencana dan seterusnya, tetapi tidak akan menunggu satu selesai baru berikutnya dilakukan, karena pada prinsipnya kita sudah paham daerah-daerah terdampak bencananya, dan pemetaan via udara juga akan segera kita lakukan. Jadi ini akan berjalan paralel dalam waktu kita harapkan 2-3 minggu ke depan itu sudah ada kepastian tentang lokasi dan jumlah kakak yang akan direlokasi. Pak Am, izin kita konfirmasi kembali untuk jumlah korban meninggal berapa, korban luka-luka kritis, atau mungkin ada korban yang terkena ispa akibat abu vulkanik, bisa dijelaskan Pak? Untuk korban jiwa itu di data BNPB 9 orang, itu ada 8 dewasa dan 1 anak-anak. Ini tidak bertambah, kemudian ada 1 korban kritis yang kemarin kita laporkan kritis sudah dalam fase penyembuhan. Korban luka yang 31 orang, saat ini yang masih dirawat di rumah sakit tinggal 4 orang, dan itu juga segera bisa rawat jalan. Oke, baik Pak. Tadi juga kemarin kami mengikuti ya perjalanan Kepala BNPB kemudian mengunjungi rumah sakit, menjenguk para korban. Adakah pesan yang dititipkan oleh rumah sakit mungkin terkait dengan ketersediaan obat, kelengkapan alat medis, seperti apa bantuan BNPB? Ya, kemarin diskusi dan dialog Kepala BNPB dengan Direktur Rumah Sakit, itu ada beberapa kebutuhan obat yang sudah kita catat juga, dan beberapa kebutuhan spesifik ya, artinya seperti kebutuhan kaki palsu untuk korban terdampak bencana itu juga secara langsung disanggupi oleh Kepala BNPB kemarin. Dan untuk perangkat-perangkat lainnya kita menunggu informasi, sekiranya ada yang bisa kita dukung dari pemerintah pusat, tentu saja akan kita dukung dalam rangka tanggap darurat ini. Baik, kami konfirmasi kembali Pak Abdul untuk prioritas BNPB sekarang selain tentu mengungsikan warga, relokasi. Nah, apakah pembangunan rumah untuk masyarakat yang kemudian direlokasi ini juga berjalan paralel dengan posko pengungsian, atau seperti apa langkah selanjutnya yang dilakukan BNPB bekerja sama dengan kementerian terkait? Ya, untuk pembangunan relokasi itu tentu saja berjalan paralel, dan pemetaan kawasan rawan bencana juga sedang berjalan kita lakukan, dan ada beberapa contoh juga, misalkan relokasi Semeru itu ada di daerah di dalam 7 km, tapi di daerah yang secara historis kita sekali lagi bencana adalah peristiwa yang berulang. Kita tahu catatan historisnya daerah-daerah mana saja yang terdampak. Nah, secara historis kalau lokasi usulan relokasi ini tidak pernah terdampak, maka itu meskipun ada di dalam kawasan radius 7 km, tentu saja itu bisa digunakan. Nah, ini masih kita data tentang status lahannya. Tentu saja untuk relokasi status lahannya harus clean and clear. Nanti kita juga tentu akan berkoordinasi dengan ATR BPN dan Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunannya, dan yang paling utama nantinya prosesnya biasanya kalau status itu ada dalam status lindung, kita koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, kemudian untuk status lahan itu kita koordinasi dengan ATR. Ini kita lakukan paralel dalam fase tanggap darurat ini. Baik Pak, lalu kemudian juga dengan masyarakat begitu yang berada di posko pengungsian, kita tahu banyak sekolah yang terdampak juga ya, dan bagaimana kemudian anak-anak ini juga turut menjadi korban. Di sana kondisinya seperti apa? Ada trauma healing mungkin, atau ada proses kegiatan belajar mengajar, atau seperti apa? Urgensi yang kemarin disampaikan oleh beberapa orang tua itu adalah bagaimana supaya anak-anak ini bisa tetap belajar. Karena ada 2 titik di Lewolaga dan Konga ini yang kita jadikan tempat evakuasi adalah bangunan sekolah. Tentu saja secara otomatis siswa-siswa ini tidak bisa belajar. Nah, untuk itu tadi kita juga sudah berkoordinasi dengan Kadis Pendidikan Provinsi NTT. BNPB saat ini siang ini akan mendatangkan 10 tenda untuk menjadi sekolah darurat dulu untuk sementara. Juga ada tenda dari provinsi yang kita gelar dulu, nanti akan kita atur bagaimana tata kelolanya supaya siswa-siswa yang saat ini tidak bisa sekolah ini bisa untuk sementara waktu alat perangkatnya, papan tulis dan seterusnya bisa kita sediakan dalam waktu dekat. Baik Pak Abdul, kita konfirmasi kembali dengan adanya erupsi yang baru terjadi ini, apakah kecamatan yang terdampak, kemudian juga jumlah kepala keluarga yang terdampak ini, apakah jumlahnya masih sama atau berapa Pak sebenarnya? Untuk radius kita melihat dari PVMBG itu tetap masih ada di 7 km, kecuali nanti jika di
diperbesar. Nah, kalau radiusnya masih tetap, bisa dipastikan jumlah warga terdampak itu tetap, karena kita sudah menghitung berapa desa dan berapa KK yang ada dalam radius 7 km itu. Kalau seandainya radius ini diperbesar, maka kita akan menghitung ulang pasti akan ada penambahan warga terdampak. Tetapi hingga siang ini tidak ada penambahan radius bahaya. Oke, berarti jumlahnya sekarang masih lebih dari 10.000 jiwa. Kembali lagi pada 300-an KK. Baik. Dengan begitu, kondisi pendataan dari BNPB untuk relokasi warga terdampak mungkin juga untuk pembangunan rumah sementara bagaimana, Pak? Masih tetap di angka penduduk yang saat ini terdampak menurut data kita, dan juga untuk warga mengungsi ini per hari ini kita sudah memiliki data terpilah, jadi sudah sangat detail jenis kelamin, umur, kalau ada kebutuhan khusus dan seterusnya, sehingga acuan kita untuk dukungan logistik pengungsi jadi lebih terarah. Yang pasti hingga saat ini kalau belum ada perubahan dari zona aman dari PVMBG, maka jumlah warga terdampak itu masih tetap. Baik, erupsi ini juga pasti tentu berdampak pada penerbangan begitu Pak. Sampai saat ini di Pulau Flores ada 4 bandara, 4-4-nya bagaimana? Apakah masih dibuka atau seperti apa? Untuk sementara ini kita akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Udara. Sementara kita masih belum menerima informasi akan ditutupnya bandara, tetapi nanti kita akan lihat berkembang, informasinya masih dinamis karena memang untuk cakupan awan abu vulkanik cukup besar, tapi tentu saja nanti akan dinamis, kita akan laporkan nanti setelah kita menerima informasi dari perhubungan. Dengan adanya penutupan bandara, kemudian bagaimana dengan logistik Pak? Apakah ini juga nanti akan mempengaruhi ketersediaan logistik untuk para pengungsi, atau bisa dipastikan masih cukup sampai sekarang untuk di Pulau Flores? Untuk di Larantuka itu masih status yang ada sekarang saja, itu masih bisa untuk 7 hari ke depan, dan BNPB sudah mendatangkan kembali, mendarat di pelabuhan tambahan logistik baru sehingga bisa kita pastikan aman untuk 2 minggu ke depan. Yang akan berikutnya kita pastikan adalah logistik untuk pengungsi di Sika. Jadi selain di Larantuka, ada 3 titik pengungsi di Kabupaten Sika yang informasinya cadangan logistik untuk 4 hari ke depan masih aman. Nah, sebelum tentu saja dalam 1-2 hari ini kita akan dorong, siang ini Kepala BNPB tadi sudah memerintahkan untuk menggeser dulu logistik sore ini. Kalau misalkan dari sisi keamanan akses itu bisa kita lewati, jalan penghubung antara Larantuka Sika, itu akan kita dorong logistik untuk titik pengungsi di Sika. Oke, baik Pak Abdul, ini kan juga tentu karena dengan adanya erupsi yang baru terjadi, kekhawatiran masyarakat ini terus meningkat begitu ya. Nah, dari BNPB bagaimana kemudian bisa mengakomodasi kekhawatiran ini? Adakah pihak yang bisa dihubungi mungkin untuk pencarian korban hilang atau seperti apa Pak? Ya, di 3 titik pengungsian ini kita membuka posko lapangan, pencatatan data warga jika ada kebutuhan ataupun informasi kehilangan atau pencarian, itu ada data, ada terbuka pos dan personil di lapangan dari TNI Polri dan Basarnas di 3 titik pengungsian di Larantuka, itu di Lewolaga, di Bokang dan Konga. Jadi masyarakat bisa menyampaikan kebutuhan apapun yang ada di lapangan, dan tentu saja ini informasinya akan selalu kita kumpulkan pada rapat posko tanggap darurat di sore hari di gedung ini di Pendopo Bupati Larantuka. Baik, kami konfirmasi lagi Pak Abdul untuk kondisi di pengungsian seperti apa, fasilitasnya bagaimana. Tentu ini juga berdampak pada anak-anak, lansia, mungkin juga ada ibu hamil. Bagaimana kemudian pelayanan kesehatan, ketersediaan makanan, kebersihan di pengungsian sampai saat ini Pak? Untuk kebutuhan sandang ya, mandi, cuci, kakus, itu untuk tempat pengungsi saat ini sudah tersedia, tapi memang dalam standar, artinya standar yang sudah ada di lokasi pengungsian tersebut. Misalkan untuk Lewolaga dan Konga itu adalah toilet dari sekolah tersebut. Kalau untuk di Konga itu toilet dari gereja. Nah, ini tentu saja dengan jumlah penduduk yang ada 600 di Lewolaga dan Bokang dan 1.300 di Konga, BNPB sudah
mendatangkan toilet portable yang kita harapkan juga bisa sandar di pelabuhan siang hari ini bersamaan dengan logistik yang kita datangkan dari Surabaya. Jadi kita harapkan mulai besok mungkin itu sudah bisa digelar untuk memenuhi kebutuhan dari MCK masyarakat. Air bersih tadi seperti disampaikan dalam konferensi pers, ada sumur bor yang sebenarnya bisa digunakan bahkan dengan debit air sangat besar. Tetapi ada kendala listrik, tentu saja ini tim di lapangan penanggung jawab dari titik pengungsian tersebut masih berkoordinasi dengan PLN. Kalaupun sekiranya untuk listrik PLN ada kendala, nantinya tentu saja opsi genset dan hal-hal lain itu kita buka dan kita pertimbangkan. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Muhari untuk waktunya. Selamat kembali bekerja, sehat selalu Bapak. Iya, itu dia saudara wawancara kami bersama dengan Kapusdatin Komben BNPB Abdul Muhari. Sudah dikonfirmasi bahwa memang masyarakat sejauh ini diupayakan untuk segera dipindahkan dari titik di bawah 7 km di Gunung Lewotobi laki-laki. Tentu kita berharap dengan adanya langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh BNPB bersama kementerian terkait, prioritas yang akan dilakukan adalah tentu untuk mengevakuasi masyarakat, kemudian paralel untuk membangun hunian sementara bagi warga-warga yang terdampak. Kembali kepada Anda, Radi. Baik, terima kasih Renata Panggalo. Langsung dari lokasi pengungsian yang berada di Kabupaten Larantuka ternyata ya tadi, yang sudah juga mengonfirmasi kepada Kepala Pusat Data dan Informasi dari BNPB. Terima kasih Renata, tetap berhati-hati saat bertugas. Dan yang harus diwaspadai dan juga digarisbawahi oleh warga di sana ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh BNPB, diantaranya jalan penghubung Larantuka Sika yang saat ini masih belum bisa dilalui karena ditutup sementara. Karena ruas jalan penghubung Larantuka Sika ini ada beberapa diantaranya yang masuk dalam zona tidak aman. Ini kurang dari radius 7 km sehingga harus dikosongkan sementara ini. Lalu juga ada beberapa titik pengungsian yang bisa warga datangi. Yang paling dekat dari lokasi Gunung Lewotobi laki-laki adalah Desa Konga. Dan tepatnya ada 3 desa yang saat ini ada pos pengungsian, diantaranya di Desa Konga, Desa Lewolaga, dan Desa Titehena. Ini yang juga harus diperhatikan jika memang Anda masih warga di sana yang masih membutuhkan tempat pengungsian, bisa langsung mendatangi desa-desa tadi yang terdapat posko-posko pengungsian. Saudara, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada Minggu malam lalu menyisakan luka dan trauma bagi warga lereng gunung. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan berharap pemerintah membantu membangun kembali rumah untuk warga bencana. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.